Nah, bila punya kekuasaan dipakai untuk kebaikan, bukan untuk gagah-gagahan, meskipun Pak Andika itu udah gagah betul. Apalagi cuma dum-dum sembako tanpa memperdulikan masyarakat untuk bisa bergerak, untuk memperkuat ekonominya mereka. Ngajak anak cucunya ikut terjun ke politik. Liane ora iso mlebu. Mumpung masih ada waktu loh ini. Ayo warga Jawa Tengah. Ini saya pesankan itu. Calon yang dukung yang mana? Monggo saja. Cek dulu rekam jejaknya, lalu baca apa yang mau diperjuangkan. Bila terpilih nanti. Ojo melu-melu duwe program makan bergizi pokoknya. Saya mau ngomongin pilkada lagi ya, khususnya pilkada Jawa Tengah. Nah, dalam sebuah survei terbaru di Jawa Tengah, nama mantan Panglima TNI, yaitu Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa yang memang badannya gede, ganteng, mampu menduduki tempat pertama. Disusul Kaisang, sementara Irjen Polisi Ahmad Lutfi berada di tempat ketiga. Wah, nah ini. Dari rilisan terbaru nampaknya preferensi masyarakat Jawa Tengah masih bergoyang-goyang. Belum mantap ini. Jujur ini, Om Begawan agak terkejut dengan hasil ini. Elektabilitas Pak Andika bisa nembus 29,7%. Jauh di atas bungsu presiden yang hanya 15%. Dan Kapolda Jateng 13%. Nah selama ini Pak Andika itu anteng wae loh, bergerak loh. Dia hanya karismanya aja yang dinilai oleh masyarakat. Orang yang tegas, jujur, dan berani untuk melakukan kebijakan-kebijakannya. Nggak bicara apa-apa, diem, tidak bergerak kemana-mana loh Pak Andika itu. Ya mungkin masyarakat melihat dari performnya dari wajahnya Pak Andika yang kelihatannya tegas. Oh ya, data ini berdasarkan rilis dari LKPI, Lembaga Kajian Pemilu Indonesia. Ya, bandingkan dengan dua nama lain. Ya, rajin muter, minta di-endorse bapaknya, di-endorse kakaknya. Pindah, di sana ditolak, pindah, ada yang juga. Terus Pak Lutfi itu masang baliho di mana-mana, seluruh Jawa Tengah, dan saya udah banyak keliling di kota-kota. Balionya Pak Lutfi banyak, besar-besar, dan itu bagus untuk mempopulerkan nama Pak Lutfi di tengah-tengah masyarakat. Tapi ada yang pernah lihat balionya Pak Andika? Nggak ada. Nah ini kondisi ini bisa marahi muring-muring pemilik sang pisang. Ya iya. Soalnya makin hari, namanya bukan makin moncer, makin gede, marah berselimut kelam. Ini masyarakat udah paham kok. Yang bikin penasaran lagi, Pak Andika nanti beneran mau maju enggak ya? Belum tentu. Karena Pak Andika turunnya sangat enjoy. Bahagia, senyum aja itu. Wah itu kalau jadi pemimpin, anak buahnya seneng. Pasti bahagia, nyaman, aman gitu. Nah ya, bila kita melihat kepemimpinan beliau, wah cocok banget ini, harusnya. Nah ngompoler nggak percaya, dia salah satu Panglima TNI dengan kepedulian yang tinggi. Cek saja channel YouTube-nya. Selalu serius menjalankan tanggung jawabnya sebagai pimpinan TNI itu. Jenderal bintang 4. Nah, bagi yang pengen tahu salah satu prestasi hebat Pak Andika Perkasa, beliau itu menghapus syarat tes keperawanan bagi calon prajurit perempuan. Salah satu. Serta larangan keturunan PKI. Nah, ini penting buat kita ketahui. Dalam memilih pemimpin, kita mesti benar-benar paham. Harus punya prestasi. Ojo mau ngomong-ngomong tak. Mau karena nunut ketenaran orang tuanya mungkin, saudaranya. Atau dikatrol. Wah, repot jadi pemimpin itu. Jika punya kekuasaan, namun tidak merubah aturan yang tidak berguna, atau menghalang-halangi hak seseorang, kalau cara ini ya harus dihapuskan. Itu loh. Harus tidak ada. Nah tadi kebijakan Pak Andika ini mampu memberikan ruang bagi banyak
orang untuk masuk ke TNI. Ya, masa mau jadi pemimpin harus banyak persyaratan yang sebenarnya tidak prinsip. Nah, ini kalau Pak Andika nanti jadi gubernur, wah hebat, prestasinya nggak ecek-ecek. Ya oke lah. Nah kalau orang-orang yang mau jadi gubernur cuma tidak punya prestasi atau prestasinya tidak berhubungan dengan posisi yang mau ditempati, jadi gubernur, cilokon daerahnya. Nah, seorang bekas direktur pabrik otomotif akan sulit diterima jadi pemimpin rumah sakit. Kenapa? Beda bidang atau fokus konsentrasi yang mau dipimpinnya. Atau ada yang membanggakan seorang kandidat pernah punya prestasi bikin tahu berbahan kacang. Lah apa hubungannya dengan jabatan gubernur? Enggak ada. Atau ada yang membanggakan dulu si calon ini pernah jadi ketua BEM selama 5 periode. Kan ngawur itu. Malah berarti lulus-lulus kok kampus. Jangan-jangan malah DO pindah kampus lagi. Nah contoh lagi nih. Ini kalau mau jadi pemimpin harus ada banyak contoh supaya ada referensi untuk masyarakat. Kandidat yang mau diperjuangkan itu jago bikin resep masakan enak. Ya ora eneng korelasinya dengan kepemimpinan wilayah toh. Makanya kebijakan Pak Andika ini yang menghapus syarat tes keperawanan sama bebas keturunan PKI harus kita apresiasi. Akhirnya banyak orang-orang yang punya kesempatan untuk jadi Tentara Nasional Indonesia untuk mengamankan negara ini. Semua punya hak yang sama. Lah apa urusannya calon prajurit perempuan dengan keperawanan? Lah kenapa yang laki-laki tidak dites wajib masih bujang? Ayo. Ya harus adil. Alasan lain, hilangnya keperawanan tidak selalu dikaitkan dengan hubungan seks loh. Bisa disebabkan jatuh, bisa disebabkan olahraga, naik sepeda, benturan dan lainnya bisa. Lah misalkan apa yang membedakan prajurit masih perawan dengan yang tidak? Caranya membedakan apa? Apa prajurit perempuan yang masih ting-ting prestasinya lebih baik, mentalnya lebih kuat, ketahannya visinya lebih bagus? Kan ya enggak gitu loh. Ini bagus Pak Andika Perkasa. Nah kemudian soal keturunan PKI. Komunisme di dunia ini sudah runtuh, wis the end, nggak ada komunisme itu. Apalagi di Indonesia, sudah tidak ada lagi tuh hantu-hantu komunisme. Sebab ideologi itu sudah lenyap. Ketika sudah dilenyapkan tahun 70-an itu. Kenapa harus diungkit-ungkit lagi? Kurang kerjaan ini. Lah ini Pak Andika membebaskan, tidak ada. Semua bebas untuk masuk ke TNI asal memenuhi persyaratan. Ya, ideologi komunisme tidak laku sekarang, orang laku, nggak payu. Jika benar nanti seorang prajurit, misalnya sudah dilantik bahkan sudah jadi punya jabatan, kalau menyebarkan komunisme kan bisa diproses hukum, menyebarkan. Kita tidak boleh melanggengkan dosa-dosa turunan. Kasihan anak-anak turunan kita, mereka punya hak yang sama di negara ini. Kalau yang dosa mbahnya, buyutnya, biarkan saja. Mereka punya kesempatan yang sama di negara ini. Maksudnya Om Begawan adalah nyari pemimpin itu yang modelnya itu kayak Pak Andika gitu. Menurut Om Begawan gitu loh. Orangnya tegas, kuat fisiknya gitu loh. Pengalamannya seabrek, punya kepedulian kepada masyarakat. Nah, bila punya kekuasaan dipakai untuk kebaikan. Bukan untuk gagah-gagahan, meskipun Pak Andika itu udah gagah betul. Apalagi cuma dum-dum sembako tanpa memperdulikan masyarakat untuk bisa bergerak, untuk memperkuat ekonominya mereka. Ngajak anak cucunya ikut terjun ke politik. Liane ora iso mlebu. Namun melupakan rakyatnya. Ini jangan dipilih kalau orang ini contoh yang tidak well, ora patut. Nah sekarang dari apa yang telah dimiliki Pak Andika, coba bandingkan dengan kandidat lain. Apa sih yang sudah mereka telurkan selama memegang kuasa? Kaisang misalnya, Ketua Umum PSI, selama jadi Ketua Umum, kebijakan apa yang membuat kader-kadernya berprestasi? Atau jangan itu deh, di Jakarta kan ada fraksi PSI. Apa sih yang sudah mereka buktikan dalam mengawasi kinerja Gubernur DKI selama ini?
Apa perda yang sudah diperjuangkan oleh partai berlambang bunga mawar itu? Ini namanya ngecek portofolio, catatan jejak, torian kebaikan. Cuma 2 kursi di DPRD atau 3D, datang duduk diam, ya orang nyalon wah itu. Banyak itu anggota dewan cuma 3D itu. Datang duduk diam, terus duit. Lah kalau mau nyalon, sana pergi ke Mas Rudi Hadisuwarno biar ganteng. Bume krembat, bleaching, kating, koloreng, apa ngeluruske rambut. Iya no. Punya kursi di dewan itu harus berkontribusi jelas. 3 tugas anggota dewan itu harus dilaksanakan. Pengawasan, budgeting, dan juga melahirkan undang-undang perda dan sebagainya. Setidaknya punya dampak pada para pemilihnya. Mumpung masih ada waktu loh nih. Ayo warga Jawa Tengah. Ini saya pesankan itu. Calon yang dukung yang mana? Monggo saja. Cek dulu rekam jejaknya, lalu baca apa yang mau diperjuangkan. Bila terpilih nanti, ojo melu-melu duwe program makan bergizi pokoknya. Lah ketak tenang. Ngisi di sini nih. Nanti pas debat calon gubernur dikejar host, malah bulet-bulet terang gena itu jawabannya. Adu program itu yang simple, realistis, nalar, dan dampak yang ditimbulkan itu baik buat masyarakat. Bisa diukur dengan jelas. Gak usah mikir program mulu-mulu lah. Bagi yang belum punya ide, para calon gubernur itu program Pak Ganjar di Pilpres kemarin hebat-hebat, bagus-bagus. Mbok colong ya rapopo, copy paste ya rapopo. Bahasanya diganti kan bisa, atau model implementasinya dirubah. Dikit-dikit kan nggak apa-apa. Wes beres. Misalnya nih satu Gakin, satu SMK, atau bisa sekolah gratis atau utang UMKM akan dihapuskan, bagus tuh. Bisa juga bebas sepatu bagi siswa di ajaran tahun baru. Itu beberapa contoh. Pembekawan stoknya banyak kalau cuma itu aja. Nek pengen reti tur marai menang ini panggil Begawan, tak kasih masukan banyak. Ayo ngopi di mana? Para calon-calon gubernur atau calon-calon bupati wali kota. Kita rembukan serius secara program calon gubernur atau bupati wali kota yang punya dampak signifikan bagi masyarakat, bagi rakyat. Bila ada yang bingung kontak Begawan, silakan kontak Mas Alip juga bisa disiwet. Nah, nanti biar diteruskan ke Begawan. Tenan ini serius, tak bantu tenanan. Wah, aku rada. Oke ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan tulis di komentar. Ya, salam Begawan, salam sampai jumpa. Dadah.